Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian kitab Nasoihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan empat hal pekerjaan yang paling bagus ketika empat hal ini dilakukan oleh seseorang. Langsung saja kami bacakan. Wa an ba'dil hukama arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsan. Jadi ada empat pekerjaan bagus, walakinna arba'atan minha, tapi empat pekerjaan ini ada yang lebih bagus. Walakinna arba'atan minha ahsan. Pekerjaan ini bagus tapi ada yang lebih bagus. Yang pertama adalah al-haya'u minar rijal hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Yang pertama al-haya'u minar rijal, sifat malu dari seorang laki-laki hasanun, itu bagus. Ketika ada orang laki-laki punya rasa sifat malu, maka ini merupakan sifat yang paling bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tapi apabila sifat malu ini timbul dari seorang perempuan, maka ahsan, maka sifat malu ini lebih bagus. Ketika kita melihat fenomena di sekarang, banyak perempuan-perempuan yang sudah tidak memiliki rasa malu sendiri, sampai dia berjoget-joget di TikTok demi mendapatkan banyak viewers, demi mendapatkan banyak pengunjung di akun TikToknya. Sifat malu dari seorang perempuan di zaman sekarang sudah sedikit, sudah mengurang. Dan ketika laki-laki itu mempunyai sifat malu, itu bagus. Tapi apabila malu ini timbul dari seorang perempuan, maka lebih bagus lagi. Kenapa? Karena perempuan itu adalah tiang agama. Makanya dia harus mempunyai rasa sifat malu. Ketika perempuan di salah satu tempat ini sudah rusak semuanya, maka tempat ini bisa dikatakan rusak. Sering kita melihat akun-akun yang mempertontonkan tubuh-tubuh dari seorang perempuan. Mana rasa sifat malunya? Sifat malunya sudah tidak ada. Sempat Nabi bersabda, di akhir zaman nanti kamu akan melihat perempuan-perempuan yang memakai pakaian, tapi pada aslinya mereka itu adalah telanjang. Kok bisa dikatakan berpakaian tapi telanjang? Ya karena pakaiannya mereka itu sudah ketat-ketat sampai lekuk tubuhnya itu terlihat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang nomor dua, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Sifat adil. Yang nomor dua, sifat adil min kulli ahadin, dari setiap orang itu bagus. Tapi walakinnahu minal umara' ahsan. Tapi apabila seorang pemimpin mempunyai sifat adil, maka ini lebih bagus. Bagaimana ketika kita mempelajari sejarahnya Sayyidina Abu Bakar, ketika kita mempelajari sejarahnya Sayyidina Umar, maka pemimpin-pemimpin di zaman sekarang ini sudah tidak ada yang seperti beliau-beliau. Diceritakan di sebuah kisah sejarahnya Sayyidina Umar, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau itu di waktu malam hari berjalan menelusuri pojok-pojok Madinah untuk mengetahui keadaan masyarakatnya.
Akhirnya di suatu tempat terpencil di sana Sayyidina Umar ini mendengar anak-anak yang menangis. Akhirnya dikunjungilah oleh beliau, dan ternyata di sana beliau mendapati seorang ibu dan putranya yang sedang menangis karena kelaparan. Akhirnya beliau itu bertanya kepada ibu itu, "Bu, ini kenapa putranya sampean kok menangis?" "Karena kelaparan." "Loh, sampean itu masak apa kok bisa kelaparan?" Saya masak batu sih. Saya masak batu, Pak," katanya ya. Karena tidak tahu, masih perempuan ini masih tidak tahu kalau itu Sayyidina Umar. "Saya masak batu, Pak." "Loh, kok bisa batu dimasak?" "Ya tidak mungkin masak. Ini hanya sekedar agar anak ini diam menangis, Pak. Ketika anak ini pos ngaposen, kalau istilah Maduranya itu pos ngaposen. Saya mau pos ngaposen anak saya biar anak saya itu diem menangis." Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, "Kok bisa, Pak? Kok bisa, Bu, sampean masak batu?" Iya, ternyata jawabannya ibu ini bikin Sayyidina Umar itu kaget. "Iya, Pak, karena Amirul Mukminin tidak adil." Akhirnya Sayyidina Umar ini kaget. Sayyidina Umar ini kaget. Astagfirullah. Akhirnya setelah mendapat jawaban dari ibu itu, Sayyidina Umar ini pulang, pergi ke Baitul Mal. Hanya di sana Sayyidina Umar ini mengambil ya anggaplah sembako ya. Sayyidina Umar ini mengambil sembako untuk ibu ini. Akhirnya Sayyidina Umar ini memikulnya sendiri, dan hadamnya berkata, "Biarkan saya saja, Sayyidina Umar yang membawa sembako itu." Akhirnya Sayyidina Umar ini menjawab, "Jangan. Apakah kamu mau?" Jawabannya Sayyidina Umar ini ya, ketika ditawarin untuk dibantu oleh hadamnya, "Apakah kamu mau memikul dosaku di akhirat nanti? Ini adalah tanggung jawabku." Akhirnya Sayyidina Umar itu memikul sendiri sampai ke rumah perempuan ini. Dan setelah sampai di rumah perempuan ini, beliau sendiri yang memasaknya. Dan inilah salah satu sifat kepemimpinan Sayyidina Umar. Sedangkan pemimpin di zaman sekarang mana? Jarang sekali. Ada mungkin, tapi jarang sekali. Ketika belum jadi, ya Masya Allah ke masyarakat ya, karena belum jadi. Tapi ketika sudah jadi, ya Masya Allah juga, tidak pernah mengunjungi masyarakat ya. Ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama sifat malu, yang kedua sifat adil dari seorang pemimpin. Yang nomor tiga, wat-taubatu minasyaikh hasanatun walakinnaha minasyab ahsan. Yang nomor tiga adalah taubatnya orang tua itu bagus, tapi ketika anak muda yang taubat maka ahsan, walakinnaha minasyab ahsan. Tetapi apabila taubat itu dari seorang pemuda maka itu lebih bagus. Kenapa kok begitu? Karena ketika orang itu sudah tua, mungkin sudah persiapan untuk meninggal karena sudah merasa dirinya hampir meninggal karena sudah tua, akhirnya bertobat. Tapi ketika tobat itu timbul dari seorang pemuda yang jiwanya masih kental dengan semangat, pemberani ya. Ketika dia itu tobat, maka ini adalah lebih bagus ya. Berarti kesimpulannya, apabila ada seorang pemuda yang tobat, maka ini adalah pekerjaan yang paling bagus. Yang nomor 4 adalah wal judu minal aghniya hasanun walakinnahu minal fuqara ahsan. Sifat loman, sifat dermawan dari seorang yang kaya itu bagus. Tetapi walakinnahu minal fuqara, tapi apabila sifat dermawan ini timbul dari seorang yang fakir, yang miskin, maka ini lebih bagus. Tapi ketika kita melihat alam nyatanya bagaimana? Kebanyakan orang-orang yang kaya itu enggan untuk mengeluarkan hartanya, apalagi kalau masalah dipintai sumbangan. Dipintai sumbangan. Bahkan menurut saya lebih dermawan orang yang fakir daripada orang yang kaya. Padahal orang yang fakir ini masih membutuhkan hartanya, tapi ketika orang-orang fakir itu dipintai sumbangan, biasanya yang gesek, istilah Maduranya yang gesek, ini adalah orang-orang yang fakir.
Dan saya sudah banyak mengalami seperti ini ketika kita berkunjung ke rumah orang-orang yang kaya untuk memintai sumbangan. Paling alasannya belum panen lah, atau sudah dibeli pupuk lah. Tapi ketika kita bertamu kepada orang-orang yang anggaplah di bawah rata-rata, ya beliau tetap mengeluarkan, orang ini tetap mengeluarkan hartanya meskipun sedikit, 10.000, 20.000, yang penting sumbangan. Apalagi kalau masalah sumbangan pondok, ya kalau pondok besar seperti Genggong, Nurul Jadi, banyak dermawan-dermawan yang mau menyumbang. Tapi kalau pondok-pondok kecil, masyarakatnya itu yang kaya-kaya biasanya menjauh dari pondok itu karena takut dimintai sumbangan. Tapi ada juga orang kaya yang dermawan, itu ada juga, tapi jarang ya. Nah, dermawannya orang kaya itu sudah lumrah, bagus. Kenapa? Karena sudah lumrah, dia itu tidak butuh harta. Tapi ketika orang fakir yang menyumbang, yang mana dia masih butuh sama uang ini untuk biaya hidupnya, tapi malah disumbangkan, ini lebih bagus. Lebih bagus, sifat domannya lebih bagus. Apalagi kalau di lampu merah. Apalagi kalau di lampu merah, yang pakai mobil-mobil itu nutup kaca dan hanya berisyarat begini ya, isyaratnya di dalam mobil. Sedangkan orang-orang yang tidak pakai mobil atau supir-supir truk lah, gampangnya itu sering mengeluarkan uang, itu sering. Dan saya sering melihatnya sendiri ya, Dan inilah 4 perkara yang bagus dan 4 perkara yang lebih bagus. Mungkin sampai di sini saja keterangan kami kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.